Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita berdoa, kami bersyukur buat hari, buat kesempatan di mana Tuhan telah mengaruniakan pertolongan, perlindungan, memberikan kehidupan yang baru kepada kami. Karenanya kami bersyukur ya Tuhan. Saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 118 ayat 22-23. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ayat ini di dalam beberapa tulisan, catatan di dalam Perjanjian Baru selalu mengarah kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang dimaksud sebagai batu-batu dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Batu itu adalah sebagai dasar. Batu itu menjadi pijakan. Tetapi batu-batu yang seharusnya menjadi pijakan, menjadi dasar itu telah dibuang oleh tukang-tukang. Mengacu kepada pernyataan ini, maka dalam Perjanjian Baru dijelaskan bahwa Yesus itu adalah dasar. Yesus itu adalah keyakinan dan iman kita. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi Tuhan itu, batu itu telah dibuang. Dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 1, mulai ayat 12, bukankah Alkitab menyatakan dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu menolak, tidak menerima. Yesus Tuhan itu datang kepada milik kepunyaannya, tetapi kepunyaannya itu justru menolak, membuangnya, menolaknya. Ayat yang sama terjadi demikian. Kenapa? Yesus itu seharusnya tampil sebagai raja yang membawa pedang, yang duduk di atas kuda dengan begitu gagah. Seharusnya Yesus itu mengalahkan bangsa-bangsa yang menguasai Romawi pada waktu itu. Seharusnya Yesus itu tampil sebagai Mesias yang melepaskan dari segala jajahan. Tetapi bukan Mesias yang demikian yang nampak kelihatan pada pribadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menjadi pembebas bagi bangsa yang terjajah. Tetapi Tuhan Yesus melepaskan manusia, pribadi-pribadi dari keterikatan dosa. Dialah menjadi pembebas. Dan kematiannya di atas kayu salib, dianggap sebagai sebuah kelemahan. Dianggap sebagai sebuah kekalahan. Padahal kalau kita belajar, justru salib itu adalah letak kemenangan bagi orang yang percaya kepadanya. Salib itu bukan sesuatu yang memalukan. Salib itu adalah kunci kemenangan kita. Karena saliblah dia mengampuni, dia membebaskan, dia melepaskan kita. Karena saliblah dia selamatkan kita. Bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, salib itu sesuatu yang memalukan, sebuah kutukan yang menyedihkan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, itulah kemenangan kita. Kematiannya di atas kayu salib adalah rangka membebaskan, melepaskan kita dari segala keterikatan yang hakiki itu.
Bangsa secara fisik yang menjajah mudah dikalahkan. Tetapi siapa yang dapat mengalahkan, mematahkan kuasa maut itu selain kematian Yesus di atas kayu salib? Karenanya ketika pemazmur berkata, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu dasar yang ditolak itu, dia adalah sebenarnya juru selamat bagi umat manusia. Pagi hari ini, mari kita mendasarkan hidup kita di bawah kebenaran ini. Mari kita terus mengedepankan dan berharap kepada Tuhan Yesus bahwa Dialah juru selamat dan penolong kita. Dia adalah dasar satu-satunya dalam pengiringan kita kepadanya. Selamat pagi, Tuhan memberkati.